lulus saja. Ada yang 3,5 tahun sedikit, ada yang 7 tahun juga sedikit. Yang paling banyak di mana? Yang paling banyak adalah 4 tahun, ya kan? Nah itu semuanya sih, semua kemarin nilai ujian distribusi normal, distribusinya miring ke kiri gitu kan. Nah ini ada minnya, ada simpangan bakunya. Nah semua pada umumnya itu punya sendiri-sendiri distribusinya normal. Berat badan punya sendiri, tinggi badan punya sendiri, kemudian nilai ujian punya sendiri, lamanya sekolah atau lama kuliah punya sendiri distribusinya. Akhirnya kan mau membaca atau mau menghitung luasan di bawah kurva normal yang ada tabelnya, maka harus dibuat distribusi normal standar di mana rata-ratanya sama dengan 0, simpangan bakunya sama dengan 1. Jadi semua luasan yang ada di bawah kurva normal ini adalah 100% atau sama dengan 1. Oh iya, tabelnya Bu Ita kemarin nggak saya lihatin ya. Tabel itu ada di mana ya? Nah, ada transformasinya seperti ini. Begitu, saya stop screen. Bentar, soal ini mana ya? Nih, kemudian ini adalah salah satu untuk mencari luasan di bawah kurva normal. Bila berat bayi yang lahir rata-ratanya sekian, simpangan bakunya sekian, jika berat bayi berdistribusi normal, maka tentukan berapa persen yang setengah di sini ditransformasi pakai Z sama dengan X min mu per sigma, itu luasannya di sini itu 4,89. Padahal yang kita cari adalah luasan lebih dari, yang dicari luasan lebih dari. Tapi di tabel adalah yang ini yang kita cari. Tabelnya mana ya? Sebentar, saya lupa taruhnya. Oh, biru. Kemarin saya share tuh namanya tabel apa ya? Sebentar. Yang saya share di Anda itu 2018. Tabel yang saya share. Oh, di cam scanner ya? Bentar. Iya, Bu. Di cam scanner. Bentar, saya ambilnya dulu. Ya, cam scanner ini ada di HP berarti. Di situ Bu Ita ngasih Anda itu ada distribusi normal Z, ada di situ adalah UJT atau tabel T, ada juga tabel F di situ. Kalau nggak salah, kalau apa namanya, ada juga uji tabel K kuadratnya di situ. Sebentar, ini kita lihat di sini tabelnya. Oh iya, rumus tuh ini. Angkatan 2018. Saya mau cari dulu. Ini masih ada yang masuk bolak-balik. Cam scanner.
Saya stop. Saya share screen. Oh, harus dibuka dulu. Oke. Kok nggak ada yang di sini? Ini harus dibunuh dulu. Dibunuh dulu. Ini mana yang dibunuh ya? Estimasi dulu deh. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini ada di MA Sujana. Ada di MA Sujana. Dia ngambilnya dari Some Publishing Spiegel. Punyanya MA Sujana itu metode statistika itu halaman berapa ya? Lupa saya halamannya. Nah, ini ada luas di bawah lingkungan normal standar, tapi yang 50%. Jadi yang dihitung itu cuma yang 50% ini aja. Kita punya tabel yang 100% sekian. Tapi ini adalah yang 50%. Ini kita lihat, ini 50%. 0,5. Ya, 0,5. Nah, ini 0,5, 50%. Jadi misalkan Anda mencari, kita stop dulu. Mencari yang ada di mana soal tadi? Loh, nggak ada lagi juga. Seperti itu ngapain aja. Ntar, dia nggak mau lagi. Oke, kita cari misalkan di sini Z min mu, Z sama dengan X min mu, X yang 4.500, 3.750 adalah rata-ratanya, simpangan bahunya 325, ketemunya 2,31. Ini kita transformasi menjadi 0, ini kita transformasi di sini menjadi 2,31. Lah yang di tabel itu harusnya luasan yang ini loh, bukan yang luasan ini. Padahal yang kita cari adalah luasan yang kita arsir. Nah, luasan ini berapakah? 2,31. Maka carinya di situ. Di sini. Di sini 2, di Z-nya 2, 2,3, satunya di sini. Nah, ini dia. 0,4896. Ini 0, ya. Ada komanya, bukan 0,000 itu enggak. 0,4896. Kita stop, kita masukkan ke sini. Nah, ini. Nah, kalau begitu, luasan ini bagaimana? Ya, luasan ini 50%, 0,5 dikurangi 0,489. Berarti berapa persen ini? 1 kali 100 ini 1,04%. Kalau bayinya ada 100.000 atau 10.000, ya kalikan saja 10.000. Seperti pada yang di sini itu. Ya, ini Anda sudah saya berikan. Coba Anda, saya tidak akan mencontohkan lainnya. Saya hanya kilas balik saja supaya Anda ngerti. Oke, saya stop. Kita mulai lagi ke sebentar, ini lagi. Sebentar. Estimasi. Kita ke estimasi, yang kita butuhkan adalah statistika inferensial. Di mana Anda sudah pasti kalau statistika inferensial kita mesti terkait dengan estimasi dan uji statistika. Oke. Nah, kita apa sih sebenarnya gunanya estimasi? Gunanya estimasi itu adalah untuk menaksir, tapi kita biayanya sedikit, tenaga kita juga tidak banyak, waktu kita juga tidak banyak. Kalau menaksir itu pasti kita bicara tentang sampel, kita harus mengambil sampel. Mengapa? Karena kalau populasi waktunya banyak nanti, biayanya juga banyak. Populasi kalau semuanya diambil berarti dia sensus.
bukan lagi sampel begitu. Makanya kita ngambilnya estimasi penaksiran itu kita pasti terkait dengan sampel. Nah, interval kepercayaan itu sama dengan kemungkinan benar begitu. Kalau Bu Ita mencontohkan, Bu Ita tidak jualan kemarin, kalau sudah melihat, Bu Ita nggak akan jualan buah jeruk karena Bu Ita tidak akan pernah bilang bahwa buah jeruk Bu Ita itu 100% manis. Ya, kita akan bilang 90% manis. Jadi kalau ada 100 buah jeruk, kalau 95%-nya manis berarti 95 buah jeruk. Nah, yang tiga itu loh yang namanya. Kita mulai saja kepercayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Enggak, maksudnya ya tidak akan benono. Selamat pagi, salam sejahtera Aku selalu, dadi salam wong sehat selalu. Tata desa iya. Temen ya. Semoga Allah melindungi kita dari kemungkinan salahnya maksudnya 5%. ya tidak akan benono. Ya, kita mulai pada hari ini. Aku dadi wong Indonesia santi. Hari ini kita akan membahas Tata desa iya. kepercayaannya atau Temen ya. distribusi normal 95%. Kemarin kita terakhir 90% sampai 95%. Ini ya, kemungkinan salahnya 5% sudah belum ya? 10%. Tapi kalau yang ada di sudah ya? Laboratorium kita pasti hanya kemarin yang semakin panjang kemungkinan benarnya itu atau kemungkinan salahnya itu 1%, karena harus garansinya itu 99%. Karena apa? Karena terkait dengan percobaan pada manusia. Kalau ada 100 manusia, berarti kalau 99% jaminannya, berarti jaminan dia hidup itu 99%. Matinya berapa mati yang kemungkinan salahnya atau kemungkinan matinya 1%. Begitu. Makanya kalau Bu Ita jualan jeruk, Bu Ita nggak akan berani mengatakan jeruk Bu Ita manis semua. Bu Ita akan berani mengatakan 95% manis. Yang 5%-nya kemungkinannya kecut, salah ya. Nah itu dia, makanya Bu Ita nggak jualan jeruk. Soalnya kalau diincipin 1 kali, 2 kali salah, kecut-kecut, Bu Ita nggak salah gitu. Makanya di statistika itu tidak ada kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada yang ada hanya kebenaran relatif. Kebenaran mutlak itu hanya miliknya Allah. Nah, kemungkinan benar tadi kalau Bu Ita di lapangan sosial tadi ya, kita berani menjamin 95%, berarti salahnya 5%. Nah ini untuk apa sih? Ya itu tadi loh, untuk melihat luasan di bawah kurva normal, bahwa di bawah kurva normal itu adalah luasan yang di bawah kurva normal itu adalah disebut juga probabilitas. Jadi 100% atau probabilitasnya sama dengan 1. Nah, begitu. Nah, kalau saya menjamin confident intervalnya 90%, ini loh, di sini loh. Ini adalah 5% jumlahnya. 2,5% di kanan, 2,5% di kiri. Saya yang cerita tadi, banyak yang lulus mahasiswa itu 4 tahun. Ada nggak yang 7 tahun? Ada sedikit. Ada nggak yang 3,5 tahun? Ada sedikit. Begitu. Oke. Estimasi yang baik itu dia harus tidak bias. Ya, harga statistik atau ukuran yang ada di statistik itu sama dengan harga ukuran yang ada di populasi. Jadi dia tidak bias, pasti dia akan mendekati parameternya. Efisien, saya pernah cerita kemarin waktu variance itu bahwa semakin lebar dia semakin heterogen, ya, semakin lebar penyimpangannya semakin heterogen, semakin kecil itu semakin homogen. Maka yang efisien adalah bila penyimpangannya adalah kecil, jadi kesalahan penyimpangan kecil. Konsisten, kenapa konsisten? Jelas jika besar sampelnya ditambah maka dia akan berkonsentrasi secara sempurna pada parameternya, semakin mendekati populasi. Jelas kalau ada 40 mahasiswa atau 100 mahasiswa, saya ngambilnya misalkan 10% hanya 10, jika sampelnya saya tambah 20, saya tambah 30 atau saya tambah 50, maka dia akan berkonsentrasi, akan mendekati ukuran
pengangguran yang ada di populasi, begitu ya. Jadi konsisten, semakin besar sampelnya ya semakin mendekati dia sempurna terhadap parameternya. Nah, kemudian penaksiran. Saya kemarin sudah menjelaskan bahwa untuk data yang kontinu atau rasio interval, kita melihat pemusatan data kan pakai rata-rata ya. Nah, maka estimasi itu kita menggunakan rata-rata untuk data yang rasio interval, yang kontinu tadi. Karena apa? Ya ini dia yang bisa mendekati, makanya dilihat itu mesti rata-ratanya. Pasti yang dilihat rata-rata, karena dia merupakan bisa menceritakan secara umum bagaimana data itu. Oh, berat badannya, rata-rata berat badan angkatan 2018 tuh 65 kilo loh. Wih, gede-gede arek. Nah, gitu kan. Nah, itu estimasinya, wah ini mesti yang dibuat rata-ratanya. Gitu. Tetapi, jika data kita nominal atau diskret ini ya, diskret itu nominal dan ordinal, maka kita menggunakan proporsi. Proporsi itu gimana sih? Iyalah, misal yang jilbab abu-abu hari ini misalkan ada 10 dari 100, maka dihitunglah proporsinya 10/100 atau sama dengan persentase ini sebetulnya. Ya, kalau di statistika mesti ngomongnya bukan persentase tapi proporsi, sama dengan di demografi. Proporsi, ya. Nah, proporsi ini ya, yang jilbab abu-abu ada 10 ada populasinya berapa? 100, ya 10/100, ya kan? Yang digunakan apa biasanya? Frekuensi yang terbanyak kan? Oh, proporsinya yang terbanyak misalkan jilbabnya paling banyak hari ini, misalkan, pink, 20 ya, 20 ada berapa orang? 20/100. Kalau kita menghitung jilbab yang warnanya pink, misalkan begitu. Oke, kita lanjut. Nah, sebentar, ini kok langsung loncat ke sini sih. Oke, nah, jika kita naksirnya lewat statistika, kita naksir penaksiran populasi, penerapan populasi lewat statistik sampel. Jika estimasi kita lewat satu angka, lewat titik, itu dia tidak mengandung probabilitas. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Contoh saja berat badan ya. Kalau kita estimasi titik, berat badannya angkatan 2018 65, misalkan begitu. Estimasinya dari mana? Ya, Bu Ita misalkan akan menghitung, saya akan menaksir rata-rata berat badan angkatan 2019. Saya ambillah 10 misalkan, 10 anak, Denta Merah, Amelia, Ayu Umu, Rifda, Amalia ya. Nah, kemudian saya ukur, saya timbang. Berat badan kan rata-rata ya, bukan nominal ya, dia kan rasio. Udah saya ukur deh, saya timbang semuanya. Amelia saya hitung, saya ukur 50 kilo, Denta Merah 60 kilo, Ayu Umu kira-kira juga 50 kilo, Rifda berapa ya? 50 kilo. Kemudian si Lintang 48 kilo, kan begitu misalkan ya. Terus saya ukur semua, oh ternyata ada yang gede juga itu, siapa itu? Biasanya yang gede itu siapa tuh? Oh, ada 70 kilo, oh banyak yang besar, 80 kilo, 100 kilo, 90 kilo, misalkan begitu ya. Nah, saya ukur, kemudian saya cari rata-ratanya. Saya timbang, saya cari rata-rata ya. Amelia saya tambahin berat badannya, tambah Denta Merah, berat badan Denta Merah, tambah beratnya Ayu Ungu, saya tambah beratnya Rifda, saya tambah beratnya Lintang, saya tambah beratnya sampai 70 kilo. Kemudian saya bagi 10, misalkan 10 anak. Nah, ternyata ketemu rata-ratanya 65 kilo. Wih, gendut-gendut ini. Nah, itu tidak mengandung probabilitas itu. Jadi langsung estimasi lewat satu angka. Udah ketemu, begitu. Padahal kan sebetulnya angkatan 2018 itu kan 100 anak ya. Mungkin saja kalau pakai desimal,
mungkin digital itu kan mesti ada koma-komanya ya. Delta merah 60,8. Bu Ita itu kalau saya hitung pakai digital, timbangan biasa 52 kilo. Tapi begitu pakai digital ketemu dia 52,20 gitu kan. Nah, kan lewat angka itu nggak mengandung probabilitas, lewat satu angka langsung ketemu 65 kilo kan gitu ya. Nah, kalau estimasinya lihat interval angka, maka dia mengandung probabilitas. Gimana sih cara ngitungnya mengandung probabilitas? Ya sama tadi kayak ada apa namanya? Ada tabel Z tadi, ada tabel T. Nah, ini dia. Nah, ini tabel Z, dicari alfa per 2-nya, itu dicari ini kan, X bar kurangi alfa per 2, T alfa ini akar N. Nah, ini juga dilihat ini kalau misalkan apa namanya, nggak diketahui timbangan bakunya ya ditulis di sini. T alfa per 2, kemudian S per akar N, rata-rata ini X bar dikurangi, nanti kan X barnya ketemu 65 ya, 65 dikurangi ini, terus yang satunya 65 ditambah ini. Jadi kalau ini dia akan masuk nanti kalau misalkan jumlah semua populasinya masuk. Karena apa? Karena ini nanti misalkan X bar dikurangi ini ada 60 ya, ini ada 65, berarti rata-ratanya di antara 60 sampai 65. Nah, misalkan begitu. Nah, ini loh yang katanya tadi mengandung probabilitas. Dia akan mengira-ngira, mengestimasi, kira-kira apa namanya, rata-ratanya berat badan itu antara 60 sampai 65 kok. Nah, begitu. Jadi malah mendekati nanti. Kalau tadi sih langsung aja, nggak pakai dia, langsung 65. Kalau di sini enggak. Kalau di sini dia mengandung probabilitas antara sekian sampai sekian. Begitu ya. Oke, saya lanjut. Kalau pakai yang proporsi, ya sama ini proporsi. Nah, sama. Begitu. Anda nanti bisa melihatnya di Antodayan ya, ada semua ini. Nah, kemudian, nah, tadi kan kita bicara tentang estimasi. Estimasi selesailah kita. Kita sekarang bicara tentang uji statistikanya. Nah, uji statistika. Nah, di dalam uji statistika kita pasti ada penetapan hipotesis statistika. Ya, ada penentuan uji statistika yang sesuai. Ada penetapan tingkat kemaknaan uji statistika. Ini kalau mau Anda, saya tidak akan menjelaskan, saya tidak akan menuliskan, tapi Anda perlu menulis sendiri. Nah, penetapan uji statistika ini pasti. Karena apa? Karena kalau tidak ada penetapan uji hipotesis statistika, kita tidak bisa membaca hasil. Kita tidak bisa membaca hasil nanti. Hasil apa? Hasil hitungan kita. Hasil analisis kita. Ya, pasti dia pakai hipotesis statistika. Oke. Nah, kemudian ada penentuan uji statistika yang sesuai, jelas. Ini juga demikian. Kalau kita ingin menguji hubungan, uji statistikanya ya harus yang uji hubungan. Dan kemudian data kita nominal, ya kita uji statistikanya yang untuk nominal. Gitu ya. Kalau hubungan nominal, berarti kita pakai K kuadrat, begitu. Tetapi uji statistika, kita melihat hubungan datanya rasio interval, ya kita pakai produk momen atau person, korelasi person, begitu. Jadi harus tahu gimana data Anda, terus tujuan analisis Anda apa, tujuan penelitian Anda apa. Nah, jadi harus tahu ini apa
apa yang sesuai untuk tujuan analisis saya, uji statistika apa yang sesuai untuk penelitian saya gitu ya, untuk tujuan penelitian saya lihat hubungan, maka uji statistikanya ya harus lihat hubungan. Oh, Bu, tujuan penelitian saya adalah melihat pengaruh. Ya, makanya harus mengambil uji statistika atau menggunakan uji statistika yang pengaruh begitu. Loh, data saya nominal ya, Bu, pengaruh. Ya udah, pakai aja. Ada tuh kayak kuadrat juga dipakai bisa. Oh, ada tuh regresi logistik. Nah, begitu. Loh, Bu, data saya loh rasio interval, ya uji statistikanya yang untuk rasio interval. Kalau melihat pengaruh misalkan pakai regresi linier. Nah, begitu dia. Nah, terus ada penetapan tingkat kemaknaan. Sabrina, aku ojo numpang begini loh Sabrina, ditulis loh Sabrina, Bu Ita ini ngomong nggak ada di sini loh. Ya, ditulis loh. Penetapan uji statistika harus punya hipotesis statistika, karena Bu Ita akan nggak jelasin lagi nanti. Nanti kalau Anda buku Anda nggak ada, Anda lupa besok. Nah, jadi perlu penulisan sendiri. Kita itu nulis sendiri mesti. Dosen saya ngomong, saya tulis itu. Kadang-kadang saya malah nggak punya PPT-nya. Kan dulu bukan ada PPT. Waktu Bu Ita itu pakai apa itu? Yang apa? Proyektor itu dulu. Nggak ada yang namanya PPT. Waktu zaman Bu Ita. Nulis Bu Ita. Nanti proyektornya itu minta saya. Pak, di copy ya. Pak, nyuwun tulung Pak. Pak, mohon Pak, bisa dipinjam Pak. Wah, gitu Bu Ita. Minjam slide-nya gitu. Tapi Bu Ita kalau nerangin tuh yang penting-penting mesti saya catat, karena saya lupaan, orangnya lupaan. Nah, makanya mesti saya catat. Nah, ada yang ketiga, ini namanya penetapan tingkat kemaknaan. Apa sih tingkat kemaknaan ini? Gitu kan. Tingkat kemaknaan itu sama dengan tingkat kesalahan tadi loh, Nak. Alfa yang 5%, yang 10%, yang 1%. Nah, itu dia. Ini bisa dinamakan tingkat kemaknaan. Yang tadi Bu Ita cerita di sini. Nah, Bu Ita yang cerita di sini, ini kemungkinan salah ini alfa ini dinamakan tingkat kemaknaan, atau dinamakan tingkat signifikan, atau dinamakan kemungkinan salah, podo wae, begitu ya. Nah, mana tadi? Oke, ini dia ya. Jadi jangan bingung, podo wae ya. Begitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan begini. Sebelum ke sini saya mau enter aja deh. Nah, hipotesis itu ada dua sebetulnya. Ada maksudnya begini, hipotesis itu kalau hipotesis itu kalau di penelitian, hipotesis yang ada di penelitian itu dinamakan hipotesis penelitian. Biasanya dia bilang begini, hipotesis penelitian, misalkan kalau ada beda, misalkan. Contohnya ya, hipotesis penelitian tuh, contohnya begini. Ada perbedaan, misalkan, rata-rata, nggak usah bilang rata-rata, ada perbedaan gizi, status gizi ya, status gizi misalkan antara pendapatan rendah dan pendapatan yang tinggi gitu ya. Ya pasti hipotesis bilang begitu. Ada pengaruh misalkan tingkat pendidikan terhadap pendapatan.
ada hubungan. Nah, mesti begitu dia bilangnya. Nah, bilangnya begitu mesti. Kalau di hipotesis penelitian, begitu ya. Nah, biasanya kalau ini biasanya tujuan penelitian ini. Hampir sama. Tujuan penelitian berarti ada perbedaan. Hipotesis penelitiannya pasti begini. Rumusan masalahnya biasanya begini. Apakah ada perbedaan? Itu rumusan masalah. Ya. Kemudian tujuan penelitian biasanya ingin mengetahui perbedaan status gizi, gitu kan? Kalau ini kan hipotesis penelitian. Jadi kalau misalkan kita runtut dari rumusan masalah, maka rumusan masalahnya pasti apakah ada perbedaan status gizi antara pendapatan rendah dan pendapatan tinggi? Mesti begitu dia ngomongnya. Kemudian tujuan penelitiannya apa sih? Tujuan penelitiannya mesti begini, ingin mengetahui atau ingin menganalisis perbedaan status gizi antara pendapatan rendah dan pendapatan tinggi. Mesti begitu. Ingin mengetahui pengaruh, ingin mengetahui hubungan, atau ingin menganalisis. Gitu kan? Nah, kalau hipotesis penelitiannya langsung ada perbedaan, ada pengaruh, ada hubungan. Hipotesisnya begitu. Nah, kemudian yang akan saya tekankan lagi, nah ini tadi, nah hipotesis yang ada di penelitian, ini sudah ya, mana sih? Nah, ini ada pertanyaan penelitian. Tadi kan saya bilang rumusan masalah biasanya apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan, ya kan? Rumusan masalah pasti seperti ini. Nanti jawaban sementaranya apa? Jawaban sementaranya adalah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Nah, jawaban sementara ini biasanya dinamakan hipotesis penelitian kan? Di sini. Tadi yang saya bilang. Nih. Ini hipotesis penelitian. Nah, apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan gitu kan? Nah, di sini. Ini hipotesis penelitian. Pertanyaan penelitiannya seperti ini. Ini hipotesis penelitiannya. Nah, jawaban sementaranya ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan begitu. Ya, ini saya tulis lagi. Hubungan betul kresek-kresek kurang. Oke. Nah, jawaban sementara ini loh hipotesis penelitian. Ini loh hipotesis penelitian. Tapi letaknya hipotesis penelitian ini apa ini ya? Biru-biru ya? Oh, nggak kelihatan. Kuning-kuning ya? Ini kelihatan. Nah, letaknya jawaban sementara, letaknya hipotesis penelitian itu kalau di hipotesis statistika letaknya di sini, di hipotesis alternatif. Letaknya hipotesis penelitian tadi, ini kan jawaban sementara ya, letaknya hipotesis penelitian tadi letaknya itu di sini, di H1. Sebetulnya hipotesis statistika itu sebetulnya ada dua, ya kan? Macam hipotesis statistika, nggak usah macam deh. Apa tuh? Hipotesis statistika itu ada dua. Satu, hipotesis nihil H0. Dua, hipotesis alternatif. Hipotesis 0 ini, nihil ini, H0, itu hipotesis statistika yang diuji. Hipotesis alternatif itu sama dengan tadi, ini letaknya hipotesis penelitian tuh di sini. Letaknya hipotesis penelitian tadi di sini. Ini letaknya hipotesis penelitian itu ini itu ada di sini. Bukan yang diuji itu yang tidak ada. Ini kan bilangnya kan ada hubungan ya. Nah, ada hubungan di sini. Nah, tapi yang diuji itu sebenarnya tidak ada hubungan. Nah, dia ada H0 dan H1. Coba kita lihat di sini. Nah, hipotesis statistika
Kalau H0 itu pasti isinya tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. Jadi yang diuji itu bukan yang H1-nya yang diuji, tapi ini yang diuji. Yang tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan. H1-nya baru dikatakan kebalikannya dari H0, ada perbedaan, ada pengaruh, ada hubungan. Nah ini loh letaknya hipotesis penelitian di sini. Tetapi kalau kita menguji statistika inferensial, ada statistika inferensial yang menguji estimasi tadi, harus ada hipotesis statistikanya dulu, harus bisa ditulislah hipotesis H0-nya, ditulislah hipotesis H1-nya. Gitu ya. Bedanya hipotesis statistika dengan hipotesis penelitian, ya. Beda hipotesis statistika dan hipotesis penelitian di situ. Hipotesis penelitian itu karena untuk membaca apa? Membaca analisis. Gitu. Nah, contohnya begini, contoh hipotesisnya untuk menggunakan kata hubungan. Tidak ada hubungan antara status gizi balita dengan status ekonomi keluarga. Pasti tidak ada. Yang tidak ada hubungan. Pasti nih. Nah, H1-nya apa? Ada hubungan. Kalau kita menggunakan kata hubungan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata mengaruh. Pasti yang H0 itu tidak ada pengaruh. Yang diuji itu H0-nya. H1-nya ada pengaruh, kebalikannya. Nah, kalau kita memakai mana tadi? Perbedaan, hubungan, perbedaan. Ini perbedaan. Kalau kita menggunakan kata perbedaan, pasti H0-nya dia pasti bilangnya tidak ada perbedaan. H1-nya kebalikan, ada perbedaan. Oke? Sudah ya, ada yang ditanyakan sampai di sini. Sebelum lanjut. Oke, sebelum lanjut. Guna dari hipotesis statistika adalah untuk membaca analisis. Dan jangan lupa yang diuji bukan yang H1-nya. Yang diuji adalah H0-nya adalah yang H0-nya yang tidak ada semua tadi. Nah, kemudian saya lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan, biar cepat. Jadi, Anda harus tahu deh, harus tahu apa sih? Ini nih, jenis datanya. Datanya itu apa sih? Nominalkah? Ordinalkah? Intervalkah? Rasiokah? Nah, karena dia akan mempengaruhi uji statistikanya. Komputerku nggak ngerti, gak ropopo, mbok lebok nopo pun masih jenis datanya Anda bilang rasio tapi nominal Anda masukkan, dia nggak tahu. Jadi kalau ini komputer ini nggak ngerti apa-apa, yang yang semua yang berpikir yang menganalisis itu manusianya. Jadi kalau data Anda rasio, ya udah rasio itu masukkan. Jadi uji statistikanya gimana? Ya yang uji statistika yang rasio interval. Gitu. Kalau sampah yang dimasukkan, sampah komputer tuh gak ngerti apa-apa. Sampah mbok lebokno untuk uji statistika. Misalkan datamu nominal tapi Anda menggunakan uji statistika rasio interval, gak ngerti apa-apa komputer itu. Sampah masuk ya keluarnya sampah. Gitu. Statistika itu tool kok, alat kok untuk kita ini sebagai pengguna alat aja kita tuh. Harus tahu gunanya apa, harus tahu penggunaannya yang tepat bagaimana. Jadi tergantung manusianya. Makanya saya bolak-balik apa itu nominal, apa itu ordinal, apa itu rasio, begitu kan? Pasti kita bilang seperti itu. Karena apa? Ya ini tadi loh terkait seperti ini. Contohnya tadi ini sekarang. Oke, contohnya. Sekarang Bu Ita akan menjelaskan lagi di sini. Ini ada macam-macam. Nah, ada macam-macam tujuan. Nah, tujuan analisis saya ingin mengetahui perbedaan. Ingin mengetahui perbedaan rata-rata status gizi misalkan. Ingin membandingkan. Ini tujuannya ya. Ingin membandingkan, ingin mengetahui perbedaan. Gitu ya.
Nah, kalau ingin mengetahui perbedaan, saya tekankan lagi, Anda harus tahu data Anda, nominalkah, ordinalkah, atau rasio interval. Nah, kalau Anda nominal, ya harus datanya skalanya nominal ini. Oh, nggak kelihatan dipakai ini. Buka ketok. Ya udah, datanya pakai ini. Tapi kalau data saya ordinal, Bu, ya ordinal lah. Ini ya warnanya. Kan nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nah, data saya ordinal, ya pakainya harus ordinal, gitu. Nggak boleh Anda pakai, misalkan pakai yang, apa namanya, ordinal, nggak gitu. Sini nggak apa-apa. Kalau datanya ordinal, ya pakai yang uji statistikanya ordinal. Nah, ini dijadikan satu, interval dan rasio. Kalau data saya rasio interval, ya pakai ujinya rasio interval. Nah, ini satu sampel. Contohnya ya, sekarang bandingkan satu sampel. Satu sampel tuh gimana sih, Bu? Kok satu sampel sih, Bu? Ya, satu sampel itu adalah seperti ini. Contohnya ya, contohnya. Biasanya kalau contohnya ada di satu itu, di PPT Bu Ita yang satunya, itu Bu Ita mencontohkan konsumen tuh mengeluh. Mengeluh apa sih? Mengeluh berat punya sarden kalengan ya. Anda kan tahu ikan sarden kalengan tuh ya. Ikan sarden di kalengan itu tertera di situ tuh 10 gram misalkan. Tertera di beratnya 10 gram, beratnya 250 gram. Tertera di situ kan, di kaleng ya. Di kaleng. Tapi konsumen tuh mengeluh. Nah, ini yayasan konsumen nih. Yayasan konsumen. Konsumen mengeluh bahwa berat ikan sarden itu nggak 10 gitu. Nah, akhirnya dilakukan penelitian. Diambillah di lapangan. Dinda masuk lagi. Nggak percaya ini. Oh, akhirnya lembaga survei itu, lembaga konsumen tuh mensurvei begitu ya. Oh, kena si Denta Merah, oh kena si Sabrina, oh kena Bu Ita misalkan. Nah, diambillah, ditimbang. Terus atau begini, oh diambillah yang di Alfamaret, oh diambillah yang di Indomaret misalkan ya, kemudian dilihat sama nggak sih seperti yang ada di kaleng beratnya. Itu satu sampel. Kalau dua sampel berpasangan bagaimana, Bu? Kalau dua sampel berpasangan contohnya begini. Dua sampel berpasangan itu contohnya Bu Ita melakukan eksperimen perlakuan. Ya, eksperimen itu perlakuan. Misalkan saya mau lihat perbedaan rata-rata berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Nah, itu dua sampel berpasangan itu. Sabrina saya hitung berat badannya sebelum diet. Kemudian setelah diet saya hitung lagi berat badannya. Jadi satu individu diukur 2 kali. Satu individu diukur 2 kali. Saya tekankan kembali, satu individu diukur 2 kali. Contohnya tadi berat badan sebelum dan diet dan berat badan sesudah diet. Saya mau lihat apakah ada sih perbedaan rata-rata berat badan sebelum diet dan sesudah diet, gitu kan? Berarti itu sama subjek, subjeknya satu. Ya misalkan si Sabrina satu tapi saya ukur 2 kali. Andre saya ukur lagi sebelum diet dan sesudah diet. Nah, 2 kali semua gitu. Nah, itu kalau rasio interval, maka pakai uji T berpasangan. Kalau di SPSS namanya PERTI-TEST. Pirate ya, tulisannya pirate. PERTI-TEST. Gitu. Loh, Bu, data saya ordinal, Bu. Yang ada tingkatan itu, Bu, bukan rasio. Ya udah pakai Wilcoxon Sign Rank. Loh, Bu, data
saya loh nominal gitu kan, apalagi perempuan misalkan apa ya, oh data saya misalkan berat badan rendah dan berat badan berat gitu ya, misalkan gitu ya pakai Magnikmer dong gitu. Jadi nggak bisa misalkan ini nominal datanya tapi pakai UJT berpasangan, nggak boleh ya, nggak boleh. Oh ordinal ya pakainya Wilcoxon, nggak boleh pakai UJT juga. Nah begini ini bisa rasio interval, saya katakan lagi kan dia kan skala data paling tinggi ya, paling tinggi. Nah kalau misalkan saya turunkan ke bawah, ini saya turunkan ke bawah ke Wilcoxon nggak apa-apa, karena misal ini tidak memenuhi normal standar. Jadi kalau ini semua syaratnya, statistika parametrik ini syaratnya adalah harus berdistribusi normal. Oke, ini harus berdistribusi normal. Meskipun rasio interval, tapi dia harus berdistribusi normal. Jika tidak, bagaimana Bu? Sebenarnya ada transformasinya. Tetapi kalau misalkan Anda malas transformasi, dia bisa kok diturunkan ke bawah. Diturunkan ke bawah itu gimana? Diturunkan yang ujinya Apa? untuk ordinal atau diturunkan untuk nominal. Boleh ini kalau dia tidak memenuhi syarat normalitas data. Ini boleh turun ke bawah ujinya. Tetapi yang ini nggak boleh naik ke atas, begitu ya. Tidak boleh. Kalau ini boleh karena mungkin syaratnya tidak terpenuhi. Gitu ya. Nah, uji T2 sampel berpasangan ini contoh lainnya apa sih? Anda tulis sendiri deh. Jangan dulu no Buita terus dulu ngomongin gak nulis ya. Nah, Buita ini kadang akeh dongengi tapi perlu dicatat itu sebetulnya. Kadang-kadang Anda nggak mencatat begitu. Nah, uji T berpasangan ini contoh lainnya adalah misal saya ingin mengetahui endapan lumpur di Sungai Brantas. Ya. Saya ukur di hulu, saya ukur di hilir. Misal ini ya, contoh aja. Nah, itu uji T berpasangan. Mengapa? Karena satu sungai saya hitung 2 kali, saya ukur 2 kali. Kan ada ukurannya ya. Saya ukur 2 kali. Satunya di hulu, satunya di hilir. Oke? Contoh lainnya dalam satu gunung. Ya, saya ukur 2 kali kadar yodiumnya. Sisi lereng, ini di lereng atas ya. Kadar yodium lereng sebelah barat dan lereng sebelah timur. Gunung Arjuna misalkan. Satu gunung diukur 2 kali kadarnya. Satu lereng barat, satu lereng timur. Satu gunung diukur 2 kali. Itu contoh 2 sampel berpasangan. Kemudian, Buita guatel nih. KBS gitu ya, nggak usah kamu deh. Saya nyontohin Buita aja biar nggak ada yang tersinggung gitu kan. Kalau tersinggung saya nanti kena nanti. Nah, saya ukur nih tangan saya nih. Saya ukur lamanya sembuh. Saya ingin mengetahui perbedaan lamanya sembuh. Satu saya kasih salep A yang tangan kiri, tangan kanan saya pakai salep B. Satu anggota tubuh. Itu pakainya uji T berpasangan. Udah? Contoh lagi dokter gigi, kalau dia mau lihat gigi geraham mau dibandingkan dengan gigi geraham dan gigi kecepatan tumbuh misalnya, gigi geraham dengan gigi taring dengan gigi seri misalkan, dalam satu mulut dia nggak boleh pakai uji T 2 sampel bebas, tapi pakainya uji T berpasangan. Anda tulis dia sendiri. Kemudian ada lagi, itu kalau Pak Sukma kemarin skripsinya ya, tugas akhir ya, skripsinya Pak Sukma itu pakai uji T berpasangan kalau nggak salah.
dia pakai SIG AdView dulu. Satunya itu diukur di lapangan. Saya lupa ya diukur lapangan. Apakah PKM-nya, apakah skripsinya, saya lupa. Dia Pak Sukma itu PKM tuh, jagonya PKM dia. Nah, kemudian karena dulu bekas murid saya begitu kan, Pak yang bimbing saya. Kemudian dia dilihat luas kecamatan atau luas kelurahan. Ngitung di digit pakai AdView atau ArcGIS ya, Anda itu digit. Satunya diukur pakai lapangan, pakai teodolit. Nah, dilihat tuh ada perbedaan nggak sih luasannya? Ya. Satu luasan desa diukur 2 kali. Ukurnya pakai apa? Satu pakai teodolit lapangan, satunya pakai digitasi ArcGIS atau AdView. Itu UJT berpasangan. Contoh lainnya juga perkecualian. Nah, Anda catat deh. Perkecualian. Oh, rapat lagi. Aduh, sebentar ya. Aku wis wedi-wedi nek aku. Bentar ya, Nak. Aku tidak rapat ini undangan nih mesti. Dadak biasanya. Oke. Oke. Bukan. Donasi Jumat berkah. Kemudian contoh lagi, perkecualian lagi. Perkecualiannya apa sih? Perkecualiannya begini, Nak. Contohnya untuk kembar identik. Ya, kembar identik itu kembar persis. Dulu punya kakak kelas Anda, namanya Habib sama siapa ya? Satunya di jurusan geografi, satunya di jurusan biologi. Kembar persis. Mahasiswanya Bu Ita dulu angkatan 2000 berapa itu ya? Saya pernah itu lihat, saya kira si Habib, saya panggil dia nggak noleh. Gitu. Ternyata kemudian datang Habib loh. Lah kok persis saya nggak. Saya juga punya temen SMA itu juga satu telur. Saya tidak bisa membedakan yang mana Wulan, yang mana Retno, gitu ya. Gurunya pun nggak tahu. Jadi yang lucu itu kalau dua-duanya itu nggak masuk SMA, kuliahnya kalau nggak salah ya. Itu salah satu kadang-kadang itu menggantikan yang lainnya, gitu ya. Nakal kan? Menggantikan yang lainnya. Karena sakit atau karena kepentingan tuh kadang-kadang yang satunya tuh menggantikan yang lainnya. Nah, kembar identik, perkecualian untuk kembar identik, kalau kita mau ingin mengetahui perbedaan rata-rata IQ misalkan ya, IQ itu kita nggak boleh pakai UJT yang 2 sampel bebas ini, tapi kita pakainya apa? UJT berpasangan atau sama subjek. Maka tulislah di situ perkecualian untuk kembar identik. Dia pakai UJT berpasangan. Misalkan mengukur atau melihat perbedaan rata-rata IQ yang dimiliki oleh kembar identik. Gitu ya. Nah, apa bedanya dengan 2 sampel bebas? Begitu ya. Apa sih bedanya dengan 2 sampel bebas? Kalau 2 sampel bebas itu sama-sama kelompoknya beda atau mutually eksklusif gitu ya. Mutually eksklusif. Beda, satu kelas A, kelompoknya angkatan 2018A, satu angkatan 2019B. Jadi 2 kelompok yang berbeda. Kalau misalkan berat badan ya berat badan kelas A sama kelas B. Begitu. Terus lagi lainnya, ya udah kalau misal lihat perbedaan rata-rata endapan lumpur, satunya Sungai Brantas, satunya Sungai Bengawan Solo.
Atau contohnya tadi misalkan kadar yodium di lereng atas gitu ya. Kadar yodium di lereng atas tuh kebanyakan lereng atas tuh yang punya penyakit gondongan karena kurang yodium. Yodiumnya mengalir ke bawah gitu kan. Makanya saya ingin lihat perbedaan antara misalkan kadar yodium yang ada di Gunung Arjuna, satunya di Gunung Kelut misalkan. Dua gunung yang berbeda. Nah, itu uji T 2 sampel bebas. Oke, tahu ya bedanya ya antara uji T berpasangan dengan uji T 2 sampel bebas. Oke? Atau di SPSS namanya nanti uji T-test, independent T-test. Nah, nanti kalau di SPSS dinamakan independent T-test atau 2 sampel uji T 2 sampel bebas. Loh Bu, ini gimana Bu kalau ini Bu? Hampir sama deh sama ini. Kalau ini 2 sampel, ini lebih dari 3 sampel, minimal 3. Kalau ini gimana Bu? Iya sama, ini lebih dari 3 sampel bebas. Gunung A, gunung B, gunung C. Sungai A, sungai B, sungai C. Nah kalau ini misalkan sungai Brantas diukur 2 kali. Di hulu, di tengah, dan di hilir, misalkan 1 sampel. Jadi bedanya di situ kalau berpasangan dengan bebas. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Terus lanjut deh. Nah, ini adalah lanjut. Tujuan analisisnya kan membandingkan ya atau melihat perbedaan ya. Nah, ini ada juga ini melihat hubungan. Nah, ini loh. Kita bicara nggak usah yang ini aja. Ini nanti ada yang dikendalikan. Ini biasanya untuk yang ada 3 sampel atau lebih gitu kan. Pakai ini aja deh. Yang ini aja kita lihat yang ini. Nah, untuk melihat hubungan, kalau rasio interval misalkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan, maka pakainya Pearson atau korelasi Pearson atau produk momen. Loh Bu, data saya ordinal. Ya udah pakai koefisien korelasi Spearman atau Kendall. Loh Bu, data saya nominal. Ya udah pakai K kuadrat. K kuadrat itu bisa dipakai untuk uji perbedaan, bisa dipakai untuk uji hubungan. Kalau perbedaan dia nggak pakai koefisien kontingensi, tapi kalau hubungan dia ada koefisien kontingensinya. Begitu. Nah ini untuk melihat hubungan. Loh, untuk melihat pengaruh gimana Bu? Ini dia banyak. Ini pengaruh nih. Ini ada X dan Y. Nah, ini linear sederhana. Ada linear ganda. X-nya banyak, variabel independennya banyak. Terus kemudian ada analisis multivariat. Bentar, sebelum itu. Ada analisis regresi logistik sederhana. Nah, kalau data Anda nominal, ini kategori, ini bisa pakai logistik sederhana. Logistik atau logistik ganda. Kalau datanya kategori. Bisa juga sih interval rasio, tapi kalau sudah ketemu kategori wis mlebu wae nek pengaruh mlebu logistik aja. Bukan yang linear, bukan yang ini. Kalau datamu rasio interval pakai ini, tapi kalau datamu nominal, kebanyakan nominal ordinalis pakai ini aja gitu. Banyak sekali analisisnya. Ini biasanya komponen utama ini Anda boleh kok sebetulnya pakai, tapi ini biasanya untuk S2 ke atas, nggak masalah ini sebenarnya. Ada yang bisa kok, kayak Pumusa atau segala macam itu bisa. Saya sendiri masih lupa inget, karena nggak pernah dipakai. Karena saya ngajarnya kan pertama, saya nggak akan jelaskan yang ini kan, jadi lupa. Itu dia, makanya ilmu itu harus di-share, gitu kan. Kalau nggak kita lupa. Satu, pertama lupa. Yang dua, nggak sebagai, kalau tidak di-share, dia tidak akan menjadi amal jariah, ya, mengalir ya. Nah, ini banyak sekali. PET analisis. Kalau PET analisis tuh begini ceritanya. Sebelum X ke Y, misalkan, sebelum ada tingkat pendidikan ke tingkat pendapatan, itu ada variabel apa sih yang mempengaruhi lebih dulu tingkat pendapatan itu? Nah, gitu. Jadi analisis tuh
apa namanya, seperti regresi, tapi dia duluan mana sih pendidikan dengan pengalaman, duluan mana sih, nah itu dia. Jadi ini lebih tingkatannya sudah multivariat ya, tingkatannya lebih tinggi lagi. Oke, saya selesaikan di sini. Apa ada pertanyaan sampai yang ada di sini, estimasi dan uji statistikanya? Kalau nggak ada, bukalah SPSS. Udah? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke. Yang tadi awal-awal itu loh, Bu, yang probabilitas. Probabilitas, nggak ada probabilitas. Ya, probabilitas. Itu kan ada tidak mengandung probabilitas sama mengandung probabilitas ya. Tadi sinyalnya soal putus-putus. Nah, itu saling berhubungan atau gimana, Bu? Terus yang paling akurat itu kalau tadi yang mengandung probabilitas kan itu, Bu ya, masih kayak mengestimasi antara 60 sampai 65. Begini, kalau yang ini nggak ngandung probabilitas kan langsung, nak. Ya kan? Tapi kalau yang ini pakai probabilitas. Tapi pada saat Anda menghitung, mengukur, menimbang tadi kan, tapi kan tetap kita pakai nih rata-ratanya kan? Ya. Kalau tadi kan langsung begitu, wis tak. Andre berapa, Lintang berapa, Danta Merah berapa, Sabrina berapa, Amalia berapa, tak hitung semua, tak timbang, tak jumlah, tak bagi, ya kan? Ya, Bu, benar. Hubungannya apa? Tetap dipakai ternyata. Kalau misalkan Anda nggak usah mengandung probabilitas, Anda hitung, Anda ukur, Anda jumlah, Anda bagi, udah rata-ratanya 65, kan gitu kan? Iya. Padahal untuk naksir rata-rata yang ada di populasi, ya kan? Ya. Nah, tetapi nggak bisa gitu, nggak ngandung probabilitas dia. Kalau ngandung probabilitas, rata-rata itu tetap dipakai. Simpangan bakunya juga dicari. Bisa langsung. Gitu. Simpangan baku itu bisa langsung dicari. Makanya Bu Ita nggak bisa jelaskan ke rata-rata. Ini nggak bisa jelaskan kalkulator maksud saya. Karena Anda kan luring, ini luring ya, daring ya, bukan luring ya. Nah, kalau luring Bu Ita bisa jelasin kalkulator gimana masukkan data, kemudian gimana mencari rata-rata, langsung keluar rata-ratanya, langsung keluar simpangan bakunya, begitu. Nah, ini loh yang biasanya mendekati yang mengandung probabilitas yang seperti ini. Ini lebih banyak apa namanya masuk di sininya nanti rata-ratanya. Lebih mendekati nanti. Oh, ternyata 60 sampai 65. Oh, misalkan Anda jumlah semua, Anda sensus ternyata rata-ratanya 61,5 atau 63,5. Berarti kan di sini kan memang tepat letaknya antara ini dengan antara ini kan. Kalau Anda sensus misalkan kan, malah lebih apa namanya, lebih akurat yang di sini. Dia mengandung probabilitas antara ini sampai ini. Kalau Anda seperti ini bisa merocok, nak. Mbok jumlahan ternyata sing mbok temokno kabeh waktu di random ketemu semua ternyata yang gendut-gendut. Gimana tuh? Iya, Amalia. Oh, ternyata yang kecil-kecil ketemunya. Meskipun di random ternyata yang ketangkap itu yang kecil-kecil kayak Lintang, kayak siapa gitu kan. Iya sih. Iya, Amalia. Loh, wes ya apa nggak mengandung probabilitas gitu. Tapi Berarti kalau ada porsinya masing-masing, Bu, ya, nggak saling berhubungan gitu, Bu, ya. berhubungannya begini, nak. Berhubungannya tetap dipakai loh ini waktu lewat satu angka ini. Nah, ini kan dipakai nih. Nih. Ya nggak? Iya, Bu. Dipakai. Tapi kita juga ngitung simpangan bakunya. Jumlah N-nya berapa? Ini tabel T, ada itu tabel T di situ. Yes? Begitu, Amalia. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, tolong SPSS-nya. Udah? SPSS-nya sudah? Sudah, Pak. Udah. Oke, sebentar. Kita yang SPSS-nya sekarang.
Iki kaken zoommu iki. Kaken apa namanya tuh? Video video zoom tuh ada saya berapa ya? Putar tuh. Masih muter. Arab dibuai, tak buangi habis itu kan sudah ada di YouTube kan? Tak buai kabeh. Pusing gue tak buahnya kan banget ini. Oke. Star. Anda buka juga UJT ANOVA. Saya share dulu. Oke. Tadi Buta sudah cerita tentang UJT 1 sampel. Ya, UJT 1 sampel. Nah, UJT 1 sampel, jangan lupa ini hipotesis matematisnya, hipotesis statistika yang matematis. Kenapa matematis? Kalau matematis tes seperti ini nih. H0.2 mu sama dengan mu 0. H1.2 mu tidak sama dengan atau berbeda ya, tidak sama dengan mu 0. Ada uji statistika ujinya. Hitung ini manual kita, hitung kita. Dihitung X bar kurangi mu 0 dibagi S per akar N gitu kan. Ini rata-rata sampel, ini rata simpangan baku sampel, ini rata-rata populasi yang dihipotesiskan, ini N jumlahnya sampel. Contohnya ini. Sebentar, sebelum contoh, ini ada jangan lupa ya, kalau dia tabel biasanya syarat penolakan H0 itu adalah ini di sini. Bisa nggak pakai? Oh. T hitung ini bukan ini ya, ini harga mutlak ini. Ini bisa nggak diganti nih? Nggak ada di sini ya. Oh kan nggak bisa. Ini mahasiswa yang buat. Nah ini harga mutlak ya. T hitung lebih besar dari tabel. Ini tabel. Ini tabel. Mana sih tabelnya itu sih sebetulnya? Yang tadi ada di UJT. Atau tabel T. Ini dia. Ini tabel T. Tabel T itu saya stop share dulu ya. Saya lihatin lagi yang nah ini sebentar. Oh, satu tok. Oh, di manakah ya? Oh, tabel T-nya nggak saya. Kok nggak ada ya? Oh, cuma satu yang terkirim. Oh, maafkan daku sebentar. Nanti saya lihatin ya. Kita kesini aja deh. Besok deh kalau saya lihatin tabel T. Nah, ini tabel, ini hitungan kita. Hitungan kita yang mana sih? Ini loh. Hitungan kita. Terus kemudian kita bandingkan dengan tabel. Nah, kalau nanti kita bukan pakai tabel, kita langsung nilai probabilitas kalau di SPSS. Ya, ini contohnya. Ini kalau luring Bu Ita akan ngajari kalkulator yang mana yang Casio, mana yang Karce, mana dan sebagainya macamnya kalkulator, macam-macam kalkulator. Saya akan akan mengajarkan Anda bagaimana mencari rata-rata dari sejumlah data ini, bagaimana mencari simpangan baku dengan kalkulator. Langsung masukkan ini semua, langsung ketemu X-bar-nya, langsung ketemu S-nya. Tapi kalau di sini nggak bisa Bu Ita, karena Bu Ita nggak ngerti bagaimana caranya satunya kalkulator kacau, butuh waktu banyak malah. Kalau di tempat luring gitu ya Bu Ita bisa bagi siapa yang Casio, mana yang Karce, mana yang mana itu, terus kemudian silakan mencari.
Nah, ini langsung berat Ibu Ita. Coba dilihat, berat ikan sarden tertulis pada kaleng, di kaleng dia, ada 10 gram. Banyak konsumen yang mengeluh berat ikan sarden tidak sama dengan yang di kaleng. Dengan menggunakan tingkat kemaknaan atau tingkat signifikan atau tingkat kesalahan 0,05 atau 5%, diambil sampel sebanyak 6. Ini contoh aja ya, soalnya kenapa? Karena kan ini kan kalau saya banyak 100 gitu kan bingung tambah Anda. Saya buat aja 6. Diukur berat sardennya. Di kaleng mu 0, di kaleng tuh mu 0 sama dengan 10, N-nya 6, terus ketemu ada yang 9, ada yang 8, ditimbang itu ada 9, ada 8, ada yang 11, ada yang 10, ada 9 atau 7. Nah, Anda kan pasti bilang, jelas Bu, beda ning kaleng 10 kok, gitu kan? Oh, di kaleng 10 loh, ini loh, hasilnya seperti ini loh. Beda lah Bu. Nah, ini dia. Kalau statistika, dia tidak boleh langsung mengatakan berbeda atau tidak. Harus diuji dulu. Baru dikatakan berbeda atau tidak. Udah? Nih, rata-ratanya ternyata 9. Ambillah 9 ini. Kalau dihitung 9. Simpangan bakunya adalah 1,41. Terus kemudian ada hipotesis matematisnya di sini. Kalau saya bahasakan, H0.2 tidak ada perbedaan rata-rata berat ikan sarden antara yang di lapangan, ini di lapangan ya, ini diambil sampel itu lapangan ya, dengan yang ada di kaleng. H1 kan tidak sama dengan berarti kan berbeda. H1 ada perbedaan rata-rata berat ikan sarden yang ada di lapangan dengan yang ada di kaleng. Nah, ini kalau ini matematisnya. Ya kan? Kemudian Anda hitung tuh X bar dikurangin ini ketemu. T tabelnya T alfa per 2 derajat bebas N-1 ketemu, N-nya 6 kurangi 1. Nah, dilihat nanti di tabel 0,025 ternyata di tabel 2,57. Nah, ada syarat penolakan H0 tadi. H0 ditolak jika harga mutlak hitung lebih besar dari tabel. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau ini harga mutlak 1,736 lebih besar atau lebih kecil dari 2,571? Lebih kecil. Ini dia. Syarat penolakan H0 jika T hitung lebih besar dari T tabel. Padahal ini ternyata apa? T hitungnya lebih kecil, ya kan? Jadi coba diperhatikan, ini akan ditolak jika T hitungnya lebih besar dari tabel. Nah, ternyata T hitungnya lebih kecil dari tabel. Syarat penolakannya lebih besar, berarti H0-nya diapakan ini? Diterima apa ditolak? Karena lebih kecil. Kan H0 lebih besar. Nah, H0-nya diterima. Ini daerah penerimaan H0. Daerah penerimaan H0 atau tidak ada perbedaan. Artinya berarti tidak ada perbedaan antara berat ikan sarden yang ada di lapangan dengan yang ada di kaleng. Atau kesimpulannya rata-rata berat ikan sarden sama dengan yang ada di kaleng. Nggak ada bedanya. Nah, kan saya katakan kembali di sini. Ternyata coba ini di kaleng 10, yang di lapangan rata-ratanya 9. Jadi 1 gram itu tidak memberikan perbedaan yang berarti ternyata. Nggak beda gitu loh. Meskipun 9, tapi ada 9, 8, nggak ada. Tidak ada perbedaan di sini. Dengan yang ada di kaleng. Begitu. Baru dikatakan tidak ada perbedaan.
sekarang saya akan memberikan Anda saya copy deh, saya copy. Waduh, kopinya nggak ada ya. Copy. Oke. SPSS saya ini saya stop. Coba perhatikan di sini, ini 1,736. Ini ya. Kemudian rata-ratanya 9, simpangan bakunya 1,41. Anda hafalkan ini. Ya. Anda hafalkan. Saya stop. Saya share. SPSS-nya saya share. Paste. Nah, pastenya begini. Nanti saya del aja. Supaya memudahkan saya. 9. Nulisnya ke bawah, nak. 8. 11. 10. 9. 7. Ini saya del. Bu, itu koma 00-nya itu otomatis tak, Bu? Iya, defaultnya komputer, nak. Defaultnya komputer. Bisa kita rubah. Berat. Tadi berat ya? Berat sarden kan? Atau berat sarden deh, gini ini aja deh. B sarden. Ini ada yang bisa banyak, ada yang nggak bisa banyak. Saya tidak pernah memakai panjang karena kadang-kadang komputernya itu hang begitu. Namanya ini loh. Misalkan berat ikan sarden gitu kan. Saya nggak pernah nulis seperti itu. Saya nulisnya di sini nih. Di label aja. Berat ikan sarden. Defaultnya komputer ada desimalnya. Kalau nggak mau desimal ya diklik aja. Kita lihat ini ada 2 view ya. Satu data view, satu variable view. Nah ini dia. Udah Amalia? Sudah, Bu. Ya. Ya. Kalau Anda mau lihat diagram daun-daunnya boleh, tapi ini nggak bisa karena sedikit. Nah, syarat yang pertama sebetulnya untuk uji T itu, untuk rasio interval, dia harus berdistribusi normal. Ini harus diuji normalitasnya dulu. Bagaimana caranya menguji normalitas? Analyze non-parametric test. Anda langsung muncul one sample Kolmogorov-Smirnov. Tetapi ada yang nggak muncul. Ini yang di 16 ke atas, kalau nggak salah ada legacy dialog. Di sini ada satu sampel KS, satu sampel Kolmogorov-Smirnov. Udah ya? Sudah nih? Saya klik. Berat ikan sarden saya masukkan ke kanan. Coba dilihat sini. Normal. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Kalau di bahasa Indonesia kan Kolmogorov satu sampel. Kolmogorov satu sampel atau one sampel Kolmogorov-Smirnov. Sudah nggak usah diapa-apakan karena kalau Anda mau lihat deskriptifnya bisa. Ini deskriptifnya boleh deh diklik, tapi kalau nggak apa-apa. Defaultnya aja. Oke, begitu. Klik. Saya stop karena Anda nggak akan bisa melihat yang outputnya. Jadi dia punya tiga Windows, dua untuk mengisi data atau variabel, satunya untuk outputnya. Nah ini dia outputnya. Bagaimana caranya membaca kalau Anda nggak punya hipotesis statistikanya? Nah itu dia, makanya mengapa kita baca ini perlu hipotesis statistikanya. Kita copy deh. Kita copy.
Kita copy ya. Saya stop. Saya buka. Kemarin saya telat makan mundur wedek tuh. Oke, saya coba saya Oke. Ini saya besarin, gimana caranya besarin ya? Saya besarin ini aja deh, biar kelihatan. Oke. Nah, ini uji normalitas. Yang kita baca adalah di sini. Yang ini yang dibaca. Ini uji normalitas. Mengapa? Kolmogorov-Smirnov. Satu sampel. Ini kok nggak bisa sih? Kenapa dia segitu? Oh iya sih, besar ya. Besarin ya. Jangan lupa, kita harus punya, kalau baca begini ini kita harus punya hipotesis statistikanya. Untuk uji normalitas. 0, data berdistribusi normal. A1, hipotesis alternatifnya. Saya copy deh biar nggak nulis lagi. Data tidak berdistribusi normal. Harus ingat ya, ingat hipotesis statistikanya. Syarat penolakan H0, kalau tadi pada saat penghitungan, itu kan syarat penolakan H0 ditolak jika, misalkan kan, hitungan kita, T hitung, Z hitung, kayak kuadrat hitung, misalnya, lebih besar dari tabel, begitu kan? Tapi kalau ini enggak, syarat penolakannya, H0 ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari alfa. Nah, ternyata nilai probabilitas P-nya kecil ya, sama dengan, ini dia loh nilainya. Ada titiknya loh ya.
0,996. Kalau kita lihat alfanya adalah 0,05, kita ambil alfa 0,05 ya. Nah, di sini 0,05. Lah, kok hitam masih itu merah. Kopi aja, kopi. Ini lebih besar apa lebih kecil, Nak? 0,996 sama 0,05 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar apa lebih kecil? Baik. Lebih besar, Bu. Iya, kalau suara Nenek. Nah, lebih besar. Maka Hanol apa? Hanolnya diapakan? Ditolak apa diterima? Diterima. Dia kok nggak mau ya? Dia kok nggak mau di sini ya? Kok nggak mau ya? Kok nggak mau, Nak? Kenapa, Nak? Dia kok nggak mau ke atas ya? Kok nggak mau? Kenapa, Nak? Maka Hanolnya diapakan? Diterima apa ditolak? Diterima apa ditolak? Diterima. Artinya apa? Data. Kalau Hanol diterima artinya apa? Hanol diterima artinya apa? Hah? Distribusi normal. Data berdistribusi normal. Barulah kita lanjut untuk apa? Uji T1 sampel. Gimana uji T1 sampel itu? Kita stop. Kita sekarang share lagi deh ke, waduh nggak bisa nih. Ini harus kita hapus. Dihapus dulu PDF-nya. Oh, nggak mau dia. Oke. Nah, setelah itu kita analisis. Bagaimana analisisnya? Uji T1 sampel. Analyze, compare mean, perbandingan rata-rata atau perbedaan rata-rata, one sample t-test. Uji T1 sampel. Oke. Nah, kita masukkan di sini. Perhatikan sarden. Optionnya biarkan saja, kita pakai alfanya 5%. Yang diisi di sini loh. Berapa tadi berat ikan sarden yang di kaleng? 10. Tulislah di sini. Udah, defaultnya aja. Ini nggak usah diapa-apakan. Kalau kita punya alfa yang 5%, ya udah, ini defaultnya aja. Tinggal ini berat ikan sarden kita masukkan ke kanan. Berat ikan sardennya di kaleng berapa? 10. Udah di oke, klik. Nah, sebentar. Anda pasti nggak bisa lihat kalau yang di outputnya. Ini dia. Ini dia. Dites. Saya klik ya. Saya copy. Copy di mana? Copy di tadi. Nah, ini lihat. Oh, sebelum saya copy, saya ini dulu deh. Apa namanya? Saya kecil-kecilin dulu. Nanti nggak cukup. Saya edit dulu. Kadang bisa diedit di
diedit di sini, kadang bisa diedit di Word-nya. Ini loh, perbedaan rata-ratanya 1. Hour. Saya copy, baru saya copy. Copy, saya stop. Saya taruh di sini. Saya share lagi. Saya share. Nah, ini supaya cukup, saya taruh di bawah deh. Aku nggak mau sih. Sudah deh, pasta gitu aja. Loh, kok hilang? Kok hilang ya? Apa ini? Oh, duh, saya tak pakai ini aja deh. Layoutnya supaya orientasinya, nah ini aja deh. Loh, tadi kok hilang? Wow. Nah, tadi kemana ya? Undo, Bu. Iya, saya undo. Ini loh, kok bisa begini tuh ceritanya nih loh. Astagfirullahaladzim. Tuh, kok ikut Itu ke marginnya, Bu. Marginnya yang sebelah kanan. apa? Oh, kurang ya? Begini? Iya. Hahaha. Coba ya. Nggak bisa, Mas. Coba langsung, Bu. Oh iya, saya udah. Coba saya ini aja deh orientasinya tuh. Oh, nggak mau. Itu berarti selain marginnya, tabelnya juga kebesaran. Soalnya melebihi margin. Iya kayaknya. Aduh ya Allah. Saya stop sebentar. Saya cariin yang kemarin aja deh. Coba di Excel, Bu. Aku nggak seneng Excel. Bu itu tuh nggak seneng Excel. Sumpah ya. Oke, tadi kan begini ya. Halo, diterima kan ya? Tadi ya. Ini Buta punya kok. Soal nomor 1. Ini soal nomor 1 loh. Ini ada ngomongnya nih, nomor soal 1. Nah, setelah itu, setelah diuji normalitasnya, kita uji T1 sampel tadi. Ini tadi saya copy sudah ya. Ini hasilnya saya copy. Nah, ini dia. Berat ikan sarden 9, 1,41. Masih ingat nggak tadi? Rata-ratanya 9, simpangan bakunya 1,41, ya kan? Ini uji T-nya, min 1,732. Coba kita lihat, saya stop. Saya share screen lagi. Mana tadi? Lo hilang ya? Itu tuh lo, lucunya itu lo. Harusnya nggak hilang gitu. Pada saya share, dia hilang. Nah, ini dia. Coba rata-ratanya 9, simpangan bakunya 1,41, teh hitungnya min 1,736. Diinget ya. Saya stop. Oke. Rata-ratanya 9, simpangan bakunya 1,414. Tadi teh hitungnya 1,736 tadi ya. Bu Ita ini yang di sini komputer, dia 732. Nah, ini kalau hitungan tadi harus sama T-tabel. Kita nggak usah pakai T-tabel deh, pakai ini aja loh, nilai P.
Hipotesis statistika untuk uji T1 sampel. Ini matematisnya. Anda tahu matematisnya ini? Nih, seperti ini. Tapi kalau ditulis bukan matematis, ya ini. H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat ikan sarden yang ada di lapangan dengan berat ikan sarden yang ada di kaleng. H1, mu tidak sama dengan mu 0. Artinya tidak sama, ada perbedaan rata-rata berat ikan sarden yang ada di lapangan dengan berat ikan sarden yang ada di kaleng. Syarat penolakan H0 sama. H0 ditolak jika nilai P-nya lebih kecil dari alfa. Ternyata nilai P-nya berapa sih? 0,144. 0,144 lebih besar dari alfa. Artinya H0-nya diapakan kalau lebih besar? Ditolak jika P-nya diterima. Berarti tidak ada perbedaan rata-rata berat ikan sarden yang ada di lapangan dengan berat ikan sarden ada di kaleng. Demikian. Sama kan dengan yang tadi yang di PPT? Nah, itu begini. Udah. Ada pertanyaan? Sampai di sini selesai nih, selesai. Besok lagi. Capek kita nanti kalau ngos-ngosan ini. Loh, kok bingung? Siapa ini sing bingung? Semuanya, Bu. Siapa sih harus bingung? Andi, Bu. Andi, kenapa bingung, Andi? Mana yang bingung, Di? Entah kayak gini terus ya opong ini. Hapus nih, piye ini terusan? Di? Lah saya mau hapus gak bisa, Bu. Oh, ancene kok. Mana yang bingung? Ini tadi saya copy sudah. Ketemu sendiri dia, rata-ratanya, simpangan bakunya ketemu. Nggak usah kita ngitung di tabel sama dibandingkan dengan tabel. Kalau kita ngitung kan pakai tabel nih. Nggak usah, udah lihat signifikan to tail-nya aja, nilai P-nya. Ini nilai probabilitas ini, nilai P-nya. Yang kita lihat nilai P-nya. Harus ini, makanya saya bilang, mengapa ada hipotesis statistikanya? Hipotesis statistikanya itu membantu Anda untuk membaca hasil analisis ini, nilai P-nya ini. Kalau Anda sudah bisa, udah terbiasa, nggak usah pakai nulis. Tapi kalau Anda nggak terbiasa, Anda harus nulis dulu nih. Harus ada, hipotesis statistika tuh harus ada. Nah, pasti kalau di statistika pakai SPSS, syarat penolakannya sama semua ini. H0 ditolak jika P-nya lebih kecil dari alfa. Pasti semuanya, hampir semuanya H0 ditolak jika nilai P-nya lebih kecil dari alfa. Ternyata nilai P-nya berapa sih? Nilai P-nya tuh ini loh. Ini ada titiknya ya, 0,144. 0,144 ini tadi. Lebih besar apa lebih kecil sih? Lebih besar. Padahal kalau ditolak itu lebih kecil. Berarti kalau lebih besar berarti artinya apa? Ya diterima. Berarti nggak ada bedanya. Ini kan nggak ada bedanya, sama kan? H0 diterima ini kan sama, berarti nggak ada perbedaan. H0 diterima, ini loh artinya H0 diterima. Ini untuk menyimpulkan H0 diterima, ini loh. Artinya kalau nggak diterima, kalau H0-nya diterima. Dan kalau H0-nya ditolak, ini loh artinya. Tapi di sini karena P-nya lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Andi nggak ngerti toh, Andi? Kalau 0,144 itu lebih besar. Yang alfanya itu tuh, Bu. Tuh. Mutlak Alfa mah, kan kita bolong. putusin, Di. Tadi kamu nggak dengerin estimasi nggak? Dengerin sih, Bu. Cuma. Estimasi, Anda tahu nggak tingkat kesalahan 5%? Oh, alah. Iya, iya, Bu. Nah iya, tingkat tingkat kemaknaan 10% itu ada di lapangan. Kalau ini percobaan farmasi yang terkait dengan orang, alfanya ke saya nggak pakai yang 0,05, saya pakai yang 0,01. Iya. Yang awal tadi ya, Kalau Bu. di lapangan tuh bisa 0,1 atau 0,05.
dengerin sih, saya tadi bilang alfa. Tingkat kesalahannya itu alfa, tingkat kemaknaan, tingkat signifikan podo wae. Wes, Dik. Tadi kan Oke, ada. Bu. Tadi default komputer tuh biasanya 5%. Tingkat kesalahannya 5%. Udah, Dik. Kamu Sampun. bingung nggak? Roman 114 tuh lebih kecil sama lebih besar? Kok gak Itu ngerti? enggak, Bu. Itu gak bingung. Lah iya. Udah, ada lagi pertanyaan. Minggu depan Anda yang Anda yang SPSS-nya yang nulis. Oke? Iki lho wis jam 11, jam 09.00 sampai jam 11 Bu Itayo. 2 jam dewe. Ada pertanyaan? Oit, Tidak, Bu. nggak ada ya? Berarti nanti ini saya berikan Anda. Yang ini saya berikan Anda. SPSS-nya Bu Ita nggak bisa berikan kalau yang Anda harus mencoba sendiri nih. Ini saya stop ya. Sebentar. Saya stop. Anda harus mencoba sendiri yang ini nanti. Yang ini Anda mencoba sendiri. Mencoba memasukkan ke bawah, mencoba menganalisis pakai uji normalitas, menganalisis untuk pakai uji one sample t-test. Ini loh ada semua di sini, independent sample t-test, pair sample t-test, one way ANOVA. Ada semua tuh. Tinggal Bu Ita jelaskan besok pair sample t-test, independent t-test, one way ANOVA. Minggu depannya lagi UTS. UTS dikumpulkan tugasnya. Saya belum buat ya tugasnya ya. Saya buat nanti di Google Classroom aja deh. Nanti dikumpulkan di situ. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Andre? Ada yang ditanyakan Andre? Danta merah? Bintang? Ayu Umu? Ramadina? Rizka? Siti? Alfiani? Kemana semua itu? Dibukain semua, kita mau mengakhiri acara. Buka semua deh. Dulu. Buka itu. Nanti tiba-tiba Anda nggak dibuka, Andanya nggak ada. Cuman itu aja. Nah, dibukain semua tuh, dibuka. Dibuka semua, dibuka. Ayo dibuka. Intan dibuka. Ayo dibuka. Dinda dibuka. Muhammad Bangun Setia. Saida. Siti Baidatul. Nika, ini gimana nih? Ini ada anaknya apa enggak? Atau Bu Ita ditinggal? Mana nih Muhammad Bangun? Intan. Ayu Lestari. Fitria. Saida. Mana semua ini? Ayo dibuka. Bu Ita biar lihat. Ini Muhammad. Mana nih Muhammad? Muhammad siapa nih? Kok kosong ini? Kamelia. Kamu gimana tuh Mbak? Ya Allah, kok aku miring-miring kamu nih. Kamu pakai apa nak? Pakai anu dah? HP. Lutfia, semuanya dibuka. Melenia kamu sudah di anu Melenia? Sudah geokesehatannya udah, aku lupa. Kamu sudah belum? Hah? Kenapa, Bu? Geokesehatanmu jadi ikut? Kesehatan? Geokesehatan. Enggak, Bu. Soalnya enggak ditambahin kemarin, Bu. Loh, kamu ikut enggak? Kalau ikut tak tambah no. Ikut enggak? Enggak, Bu. Oh ya wis. Udah. Rizky, yang lainnya mana ini? Dibukain semua nih. Ayo, Muhammad Bangun, Fitria nggak dibuka, Saida kemana semua ini? Siti Solihatun, Alfiani, Rizka, Famia, pas tidur itu. Kayak Bu Ita tuh tidur. Kadang rapat belum selesai tidur. Ya itu karena nggak dibuka itu begitu tuh.
Kan capek karena Bu Ita capek ya, habis ngajar kadang rapat itu ada kayak gini, terus kadang rapat itu gak kuat Bu Ita badannya Bu Ita. Ayo Saida, Nika, Wahyu, mana semua ini? Nggak tahu ya, Bu Ita nggak ngerti loh ya, Anda bisa apa nggak? Nazila, Widat, Famia, Rizka, itu nggak dibuka. Ahmad Sadid, Adinda, Muhammad Andi, sing Andi ki? Agung Fatoni dibuka, Wanda nggak dibuka, Alfiani nggak dibuka, Nur Laili nggak dibuka, Aula nggak dibuka, Dawud Faisal nggak dibuka, Dwi Mas Linda nggak dibuka, Nanda Olivia nggak dibuka, Fafi nggak dibuka, Yudis nggak dibuka. Sembuh nggak ngerti aku. Anda tahu apa enggak? Kita jumpa lagi hari Selasa ya. Hari Selasa kita mulai lagi. Iya, Bu. Tolong dibaca yang PPT-nya Bu Ita yang apa namanya? PPT-nya Bu Ita yang tadi, yang untuk nomor 2 UJT berpasangan, kemudian UJT 2 sampel bebas, kemudian ANOVA Anda baca. Ya, Anda baca. Kalau Anda bisa masukkan ke SPSS lebih bagus lagi datanya. Di, kamu kok tambah gemuk, Di? Ya Allah, Di. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Bu, saya mau Apa? mohon izin Bu untuk Zoom-nya hari ini diupload di YouTube Bu, karena saya juga kuliah sama KKN Bu. Kuliah sama KKN. Oh, ya, nanti saya rekam kok. Iya, saya rekam ini, nanti saya beri. Oke. Duh, kowe kok ning ndi iki? Kok ning Unesa kowe ning ndi iki? Le? Irfan? Kamu di mana, Van? Ini lagi kegiatan Bu, relawan SMNCC relawan. Oh, alah. Ya wis. Oke. Kita akhiri ya. Nanti saya share-nya. Kita akhiri. Kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam sehat selalu, salam bahagia selalu, salam sejahtera selalu. Jangan lupa tersenyum. Nah, seperti tadi si Irfan udah tersenyum dia. Udah katanya Pak jadi relawan dia tersenyum. Relawan apa itu tadi? Irfan tadi ngomong relawan apa Irfan?